Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Maharani dari kelas PTIKC Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer pada mata kuliah Komunikasi Data. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai spread spectrum. Langsung saja, yang pertama adalah definisi spread spectrum. Spread spectrum adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Istilah spread spectrum digunakan karena pada sistem ini, sinyal yang ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih lebar dari bandwidth sinyal informasi atau mencapai ribuan kali. Selanjutnya yaitu konsep spread spectrum. Gambar di atas menyajikan gambaran tentang karakteristik kunci beberapa sistem spektrum penyebaran. Input dimasukkan ke dalam suatu channel encoder yang menghasilkan sebuah sinyal analog dengan bandwidth sempit relatif di seputar beberapa frekuensi pusat. Sinyal ini kemudian dimodulasikan menggunakan deretan digit-digit tidak beraturan yang disebut pseudo random sequence. Selanjutnya adalah manfaat dari sistem spread spectrum, yaitu imunitas dari berbagai noise dan multipath distortion, termasuk gangguan, dapat mengacak sinyal, hanya receiver yang mengetahui pengacakan kode dapat mendapat kembali sinyal. Beberapa user dapat menggunakan bandwidth yang lebih besar dengan sedikit interferensi, telepon seluler, kode division multiplexing atau CDM, dan kode division multiple access atau CDMA. Adapun kelebihan dari spread spectrum yaitu yang pertama adalah keamanan terjamin. Keamanan informasi ada pada sinyal spread spectrum karena format transmisi berupa kode menyebabkan sinyal spread spectrum tidak dapat ditangkap oleh penerima yang tidak dikehendaki karena penerima tersebut tidak mengetahui pola kode yang digunakan pada pengirim. Yang kedua yaitu mampu menekan interferensi. Mampu menekan interferensi yaitu kemampuan menekan interferensi mendasari penciptaan dan pengembangan sistem spread spectrum. Yang ketiga yaitu daya yang rendah. Sinyal yang dikirimkan dapat dioperasikan pada daya yang lebih rendah. Sinyal yang dipancarkan dengan daya yang rendah menguntungkan dalam hal mengurangi interferensi pada sistem-sistem lain. Selanjutnya yaitu jumlah pseudo-random spread spectrum. Komentar mengenai jumlah pseudo-random adalah ordernya. Jumlah ini didapat melalui suatu algoritma menggunakan beberapa nilai awal yang disebut seed. Algoritma tersebut dapat ditentukan dan karenanya menghasilkan deretan bilangan yang tidak acak secara statistik. Adapun sifat-sifat random spread spectrum yaitu pertama adalah balanced property, yaitu kondisi balance atau seimbang untuk sekuen binar yang bagus, mensyaratkan jumlah bit 1 dan jumlah bit 0 yang muncul sama. Yang kedua yaitu run property. Suatu run didefinisikan sebagai suatu sekuen tipe single pada bit-bit atau binary digit. Yang terakhir yaitu jenis-jenis spread spectrum. Yang pertama adalah direct sequence spread spectrum. Adalah salah satu teknik spread spectrum, yaitu suatu jenis modulasi di mana lebar bidang frekuensi transmisi yang digunakan jauh lebih besar daripada lebar bidang frekuensi minimum yang dibutuhkan untuk mentransmisikan informasi. Yang kedua yaitu frekuensi hooping spread spectrum. Dalam skema frekuensi hooping spread spectrum, sinyal disiarkan sepanjang rangkaian frekuensi radio yang kelihatannya acak, melompat dari frekuensi ke frekuensi pada titik pisah atau disebut split second intervals. Yang ketiga yaitu orthogonal frequency division multiplexing, merupakan teknik pentransmisian data berkecepatan tinggi dengan menggunakan beberapa sinyal carrier secara paralel dalam pemodulasiannya. Itulah tadi presentasi mengenai materi spread spectrum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.